Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Kang Santri official dimanapun kalian berada, bertemu lagi dengan saya Kang Santri, teman mengaji para pemuda dan pemudi. Pada video kali ini kita akan mencoba untuk membuat video tanggapan terhadap kasus pembawaan kabur jenazah PDP COVID-19 dalam perspektif ajaran Islam. Sebagaimana kita ketahui, beberapa hari ini kita sempat dihebohkan oleh pemberitaan yang disampaikan beberapa media massa tentang kasus pembawaan kabur jenazah PDP COVID-19 oleh sebagian masyarakat atau sekelompok masyarakat di suatu daerah di Indonesia. Mungkin kalau kita coba untuk menanyakan kepada sekelompok masyarakat tersebut, kita akan mendapati jawabannya bahwasanya mereka itu membawa kabur jenazah PDP COVID-19 yang kebetulan adalah keluarga mereka karena adanya keinginan dari diri mereka untuk mengurus jenazah keluarga mereka tersebut dengan cara pengurusan jenazah secara Islami. Akan tetapi apakah sikap yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat tersebut bisa dibenarkan dalam ajaran Islam? Ini perlu kita bahas terlebih dahulu. Nah, jika dilihat dari bahayanya ya, mudarat yang bisa dilahirkan dari sikap yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat tersebut, maka kita bisa mendapati jawabannya bahwa sikap yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat tersebut dalam kasus pembawaan kabur jenazah PDP COVID-19 dalam perspektif ajaran Islam itu tidak dibenarkan sama sekali. Karena apa? Karena dampak buruk ya, karena dampak buruk yang bisa dilahirkan dari sikap tersebut itu lebih banyak ya dibandingkan mereka tidak bisa mengurus jenazah keluarga mereka secara Islami. Karena apa? Ini terkait dengan keselamatan jiwa ya. Kalau seandainya sikap beragama seseorang itu bisa membahayakan ya, bisa membahayakan siapapun yang berada di sekitarnya, maka itu tidak bisa dibenarkan. Meskipun misalnya alasan yang diberikan oleh sekelompok orang yang kekeh untuk menjalankan ajaran agamanya itu berkaitan dengan sebuah ketetapan misalnya dalam ajaran agama Islam, itu tetap saja tidak bisa dibenarkan. Karena apa? Karena dalam ajaran agama Islam itu ada yang disebut dengan azimah, ada yang disebut dengan rukhsah. Artinya apa? Memang ada hukum-hukum yang sudah ditetapkan ya sesuai dengan syariat ajaran Islam itu tersendiri. Akan tetapi dalam kondisi tertentu seseorang itu bisa mendapatkan keringanan untuk tidak melakukan azimah atau ketentuan tersebut karena ada faktor-faktor lain yang mengelilingi misalnya. Nah, sebenarnya sikap sembarangan atau sembrono ya untuk mengamalkan ajaran agama karena memiliki semangat keberagamaan yang tinggi, jika tidak dilandasi dengan ilmu pengetahuan, itu bisa sangat berbahaya dan malah bisa bertentangan dengan ajaran agama Islam itu sendiri. Sebagai sebuah contoh, misalnya ini Kang Santri kutip ya, meskipun ini mungkin kasusnya berbeda, akan tetapi kita ingin mengambil titik kesamaan dari kesembronoan yang dilakukan ya dalam menentukan sikap beragama gitu. Misalnya dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, begitu juga oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam
sunan mereka, dan ada beberapa riwayat juga dari ulama-ulama hadis lainnya, itu dikatakan sebuah kasus ya. Ini sebenarnya kasusnya itu terkait dengan seseorang yang mengalami luka di kepalanya karena terkena batu. Kemudian orang tersebut mimpi yang mewajibkan dia untuk melakukan mandi besar ya. Ketika itu orang tersebut bertanya kepada para sahabatnya, apakah dia bisa mengambil keringanan untuk melakukan tayamum dalam kasus seperti ini, karena dia sedang terluka, kemudian dia mimpi yang mewajibkan dia untuk melakukan mandi besar. Kemudian para sahabatnya ketika itu berkomentar gitu, ma najidulaka rukhsatan wa anta taqdiru alal ma. Kata para sahabatnya, menurut kami kamu tidak berhak untuk mendapatkan keringanan, sedangkan kamu itu mampu untuk menemukan air untuk kamu mandi. Akhirnya orang yang tadi terluka itu mandi sehingga dia meninggal ya, sehingga orang tersebut meninggal. Nah, ketika dalam riwayat ini, ketika kami datang, kata mereka yang meriwayatkan cerita tersebut, ketika kami datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kami mengabarkan berita tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh mengomentari dengan sangat marah ya, qatalahumullah. Mereka orang-orang yang menjawab pertanyaan bahwasanya orang yang kepalanya sedang terluka itu tidak memiliki keringanan atau tidak mendapatkan keringanan untuk bertayamum saja, misalnya tidak perlu mandi ketika dia bermimpi yang mewajibkannya untuk mandi besar, itu dikomentari Rasulullah, qataluhu, mereka telah membunuhnya ya, qatalahumullah. Nah, ungkapan qatalahumullah itu tanda Rasulullah SAW itu sangat marah dengan sikap mereka. Ala sa'alu idlam ya'lamu fa inna masyifa'ul ayyi as-su'al. Ketika itu Rasulullah SAW mengatakan apa? Tidakkah mereka bertanya terlebih dahulu kalau mereka tidak mengetahui gitu tentang perkara tersebut, tentang jawaban dari bagaimana seseorang harus bersikap dalam sikap agamanya ketika mereka tidak mengetahui misalnya. Fa inna masyifa'ul ayyi as-su'al disebutkan sini karena apa? Kebodohan itu tidak ada obatnya selain bertanya. Nah, sama juga dengan kasus yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat di sebuah daerah di Indonesia yang mengambil keputusan untuk membawa kabur jenazah keluarganya untuk mengurusnya, misalnya latar belakang atau alasan mereka misalnya karena kami ingin mengurus jenazah keluarganya tersebut sesuai ajaran agama Islam misalnya. Itu pun tidak bisa dibenarkan ya. Karena apa? Karena dampak negatifnya atau dampak buruknya itu akan bisa lebih luas misalnya. Nanti misalkan berdasarkan keterangan medis yang kita dapat tekan hari-hari ini, bahwasanya bahkan untuk jenazah pasien COVID-19 yang sudah meninggal, virus itu masih bisa menular gitu. Yang bahayanya itu ketika virus itu menular luas ke masyarakat, kemudian menular kepada orang-orang yang punya potensi istilahnya itu untuk tidak bertahan dari serangan virus tersebut, itu malah bisa lebih bahaya mudorotnya. Nah, dari keterangan ini kan jelas ya bahwasanya tidak dibenarkan sikap seperti itu. Misalnya mereka berkata, kami kan ingin mengurus jenazah keluarga kami secara ajaran Islam misalnya. Ajaran Islam itu tidak sekaku itu gitu. Artinya apa? Ketika memang ada kondisi dan faktor tertentu, misalnya si jenazah itu tidak bisa dimandikan sesuai tuntunan azimah atau ketentuan syariat dalam cara memandikan jenazah misalnya, dan mereka juga misalnya tidak bisa diurus sesuai dengan azimah tersebut atau ajaran agama Islam yang sudah ditentukan dalam permasalahan pengurusan jenazah, itu tidak masalah. Yang penting kan sudah dibersihkan, ditayamumkan, kemudian kan sudah juga disolatkan oleh petugasnya tersebut, itu justru itu sudah sesuai gitu. Karena
prosedur pengurusan jenazah terkait COVID-19 ini sebenarnya kan sudah diatur oleh Majelis Ulama Indonesia itu sendiri, yang mengetahui bagaimana caranya mengurus jenazah yang terkena wabah, yang punya potensi wabah itu atau pandemi ini masih bisa menular kepada orang lain yang hidup di sekitarnya. Jadi sikap yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang membawa kabur pasien PDP COVID-19 di sebuah daerah di Indonesia itu tidak bisa dibenarkan. Nah, sekian saja tanggapan dari Kang Santri. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.